Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, perkenalkan saya Hana Rizmania. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Toharoh atau bersuci. Mata pelajaran fikih kelas 7 SMP atau MTS. Kita awali dengan pengertian toharoh. Lah, pengertian toharoh itu menurut bahasa artinya adalah suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah yaitu membersihkan atau mensucikan diri dari hadas dan najis. Baik, kemudian langsung saja slide berikutnya yaitu cara bersuci atau cara toharoh. Di sini ada 3 macam, yaitu wudu, mandi, dan tayamum. Nah, untuk wudu itu adalah untuk menghilangkan hadas kecil, sedangkan mandi atau mandi wajib itu untuk menghilangkan hadas besar. Tayamum untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar jika tidak ada air. Wudu merupakan cara untuk menghilangkan hadas kecil yang dimulai dari niat. Niat berwudu berbunyi nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghori fardholillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah mengusap atau membasuh muka sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku-siku sebanyak 3 kali juga. Kemudian selanjutnya adalah membasuh kepala, sebagian kepala 3 kali. Dan kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali juga. Semuanya dilakukan secara tertib. Itu tadi adalah rukun melaksanakan wudu. Kemudian selanjutnya yang cara bersuci yang kedua yaitu mandi atau mandi wajib. Mandi wajib ini adalah cara untuk menghilangkan hadas besar. Hadas besar contohnya adalah laki-laki setelah mimpi basah, kemudian perempuan setelah mengalami menstruasi atau haid, seperti itu. Kemudian cara untuk melaksanakan mandi wajib ini adalah pertama niat. Niatnya berbunyi nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah niat langsung menyiram mulai kepala terlebih dahulu, urut mulai dari kepala, badan sampai kaki. Semuanya dilakukan secara urut. Tidak boleh langsung menyiram anggota badan, misalnya seperti tangan atau kaki. Pokoknya harus dimulai dari kepala terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya semua air itu harus rata ke seluruh badan. Selanjutnya yaitu tata cara tayamum. Untuk tayamum itu dilakukan saat tidak ada air, menggunakan debu atau tanah yang suci, seperti debu di tembok atau biasanya ada di meja atau kursi, begitu. Tata caranya tayamum itu pertama niat
Niat tayamum adalah nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala, yang artinya adalah aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat wajib karena Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya setelah niat langsung mengambil debu tersebut, kemudian mengusap pada bagian muka sebanyak 3 kali. Setelah itu kalian mengusap pada kedua tangan sampai siku-siku sebanyak 3 kali juga. Setelah membahas tentang cara bersuci, pengertian toharoh, kemudian kita akan beralih ke macam-macam air. Nah, macam-macam air untuk bersuci itu merupakan termasuk air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air yang suci mensucikan. Air ini adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya seperti air sungai, air hujan, air sumur, air embun, air salju, kemudian air sumber, dan juga air laut. Kemudian adapun air yang selanjutnya yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Air ini itu telah tercampur oleh benda-benda suci lainnya, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya adalah air minuman. Air minuman seperti teh atau kopi, kemudian bisa susu, kemudian air jus buah seperti itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian selanjutnya ada air mutanajis. Air mutanajis itu berarti air yang terkena najis, maka tidak sah untuk digunakan dalam bersuci. Pasti akan tidak membuat kita tambah suci ya, pasti akan tambah najis begitu. Contohnya seperti air selokan, kemudian air yang terkena air kencing atau tercampur dengan bangkai binatang dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu ada air makruh. Air makruh itu contohnya seperti air yang dipanaskan dalam suatu bejana terbuat dari tembaga atau besi yang sudah berkarat dan dipanaskannya itu menggunakan sinar matahari. Nah, itu digunakan dalam bersuci, itu hukumnya makruh. Selanjutnya yaitu kita akan membahas ke macam-macam najis. Macam-macam najis itu ada 3. Pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Najis ringan itu contohnya seperti air kencing anak laki-laki yang masih berusia kurang dari 2 tahun dan makanannya itu masih ASI. Cara mensucikannya cukup dipercikan air ke tempat yang terkena najis. Kemudian selanjutnya yang kedua ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu adalah najis sedang. Najis sedang itu contohnya ada darah, nanah, muntah, kemudian air kencing dewasa. Itu namanya najis mutawasitoh. Cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan terlebih dahulu najis tersebut pada bendanya, kemudian dialirkan air. Lalu selanjutnya yang ketiga ada najis mughaladhah. Najis mughaladhah adalah najis berat. Nah, najis berat ini contohnya seperti air liur anjing, babi. Nah, itu semua adalah
najis berat. Cara menghilangkannya yaitu dengan mencuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Baik teman-teman dan anak-anak sekalian, itu tadi penjelasan mengenai materi tentang toharoh. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.